Halo semuanya, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Perkenalkan, nama saya Yohanes Primadun, biasa dipanggil Yosua, kelas 2024K, dengan NPM 241034494. Saya mahasiswa Prodi PGSD semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis video terkait materi konstitusi negara. Selamat menyaksikan. Selamat malam. Usulan penundaan pemilu 2024 nyaring disuarakan sejumlah elit partai politik. Tercatat 1 menteri, 3 ketua umum partai politik mengusung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Alasannya dari menjaga stabilitas ekonomi pasca pandemi sampai menjaga keberlangsungan proyek nasional. Seberapa kuat alasan mengamandemen konstitusi demi menunda pemilu? Inilah Rosi, utak-atik konstitusi demi tunda pemilu. Mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Seluruh partai politik sudah menyampaikan pandangannya dan sikapnya. Kita sepakat bahwa 14 Februari 2024 kita akan pemilu. Tiba-tiba hari ini 3 orang ketua umum maju ke depan begitu. Kita tunda pemilu begitu dia. Ironi nih begitu dia. Pengunduran pemilu ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita ini. Bahkan menurut saya musibah bagi demokrasi kita begitu. PDI Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini senafas dengan Presiden, karena Presiden telah menyatakan sebagai pemimpin negara. Kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan 3 periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi sebenarnya sudah digulirkan sejak tahun 2019. Awalnya bukan menunda pemilu, melainkan menambah periode kepemimpinan Presiden Jokowi jadi 3 periode. Namun kala itu Jokowi sangat tegas menolak ide itu. Pada tahun 2022 muncul usulan penundaan pemilu. Usulan ini disampaikan pembantu presiden, 3 ketum partai politik, hingga lobi-lobi lintas fraksi di parlemen. Malam ini saya mengundang para ahli di bidang hukum ketatanegaraan untuk membahas seberapa besar kemungkinan konstitusi bisa diubah demi menunda pesta demokrasi. Sudah ada pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Profesor Yusril Iza Mahendra. Lalu ada guru besar ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Saiful Mujani, dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Muhtar. Juga nanti akan bergabung Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak. Sebelum saya memulai dengan pertanyaan, saya ingin periodisasi dulu pernyataan Presiden yang akan saya ringkas. Misalnya di tanggal 2 Desember 2019, lalu diulang lagi 15 Maret 2021. Esensinya adalah ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1 ingin menampar muka saya, yang kedua ingin mencari muka padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu 2019 dan 2021 hampir senada. Yang paling terakhir adalah pernyataan Presiden pada harian Kompas. Kata Presiden seperti ini, siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan, menteri atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Saya ke Profesor Yusril dulu. Bagaimana Anda menanggapi 3 pernyataan ini dan yang paling akhir? Ya, kalau mau
berwacana sih siapa yang mau larang? Karena demokrasi orang boleh ngomong apa aja. Cuman persoalannya apakah wacana itu bisa dilaksanakan atau tidak. Dan ini adalah persoalan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara kita, dan dari teks yang UUD 45 ada sekarang ini maupun penafsiran yang berkembang, nampaknya tidak mungkin untuk menunda pelaksanaan pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden. Tidak mungkin ya, Prof? Tidak mungkin, ya. Jadi memang ini salah satu problem ya, ketika amandemen konstitusi, konstitusi kita itu tidak memberikan satu jalan keluar apabila kita menghadapi satu krisis yang sangat besar, misalnya terjadi bencana alam yang dahsyat seperti megatrust yang diramalkan oleh banyak saintis itu, atau juga mungkin karena ada perang, mungkin juga ada kerusuhan yang berskala nasional. Itu konstitusi kita tidak memberikan jalan keluar. Bagaimana kita harus mengatasi keadaan itu kalau sekiranya pemilu sudah harus dilaksanakan? Paling-paling nanti pakai dasar negara dalam keadaan darurat, penyelamatan negara, terus diambil satu langkah hukum seperti ini. Tapi konstitusi kita sebenarnya tidak memberi jalan keluar terhadap masalah itu, apalagi sekarang. Baik. Ya dasar apa untuk menunda pemilu sekarang ini? Itu bisa jadi perdebatan yang panjang sekali. Baik, Prof, ditahan dulu situ. Saya ke Prof Saiful Mujani. Bagaimana Anda melihat 3 pernyataan Presiden ini? Terima kasih, Mbak Rosi. Sebenarnya bola ini masih ada di wilayah politik. Mungkin masih jauh masuk ke wilayah perdebatan konstitusional. Namun harus diantisipasi kemungkinan masuk ke sana. Oleh karena itu saya melihatnya di wilayah politik. Pernyataan Presiden itu pernyataan yang lebih politik ketimbang pernyataan legal formal. Harusnya menurut saya Presiden mengatakan 2 hal. Pertama, bebas mengusulkan penundaan pemilu, tapi juga bebas untuk menolak penundaan pemilu, supaya kesannya Presiden netral. Oke, kalau di sini apa kesan yang Anda tangkap, Prof? Kenapa? Kalau pernyataan terakhir pada harian Kompas, apa kesan yang Anda tangkap? Kesan yang saya tangkap itu normatif saja. Kalau menurut saya tidak salah kalau Presiden bicara eksplisit. Apapun isinya, mau yang mendukung maupun yang menolak untuk penundaan pemilu. Itu kan sikap politik beliau, gitu ya. Bicaranya bukan sekedar dia sebagai kepala pemerintahan, tapi juga dia adalah sebagai bagian dari masyarakat politik. Oleh karena itu, menurut saya dia harus jelas sikapnya supaya ada kepastian politik dan kepastian hukum, dan itu kewajiban beliau untuk menciptakan situasi seperti itu. Baik. Oleh karena itu, kalau tetap mau netral, sebut begitu, harusnya dikatakan kedua-duanya. Dalam masyarakat kita yang majemuk ini ada 2 pendapat, saya memantau dan memahami, tapi kita lihat perkembangannya. Saya sebagai kepala negara mengapresiasi keduanya itu, yang pro maupun yang kontra. Kalau gitu saya ke Bung Zainal Arifin Muchtar. Apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi juga dianggap tidak sekuat menolak 3 periode karena dianggap tidak mau menampar muka saya. Berbeda dengan perpanjangan pemilu. Banyak dari kita minta Presiden bicara atau istana berbicara. Tapi setelah Presiden bicara juga itu dianggap tidak puas karena tidak sekuat ketika menolak 3 periode. Bung Zainal Arifin Muchtar. Iya, mohon maaf ya. Yang pertama saya nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof Yusril. Sama sekali saya nggak ada gangguan. Tadi kira-kira apa yang dikatakan Prof Yusril adalah tertutup kemungkinan untuk perpanjangan pemilu. Iya, tapi intinya yang saya mau bilang sebenarnya pernyataan itu memang kalau di-compare dengan pernyataan sebelumnya itu jauh sekali. Ya, ada kesan yang sangat jauh. Dari yang satunya sangat yakin bahwa ini adalah proses menjilat sebenarnya. Tetapi ini kemudian tiba-tiba proses mengafirmasi seakan-akan bahwa itu adalah sebuah pernyataan yang normal. Yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak bisa melepaskan konteks, misalnya jika benar apa yang dilaporkan oleh Tempo maupun CNN misalnya, bahwa ada keterlibatan menteri senior atau menteri koordinator di situ, juga ada keterlibatan orang-orang istana misalnya di sana. Yang ketiga, memang ada gejala Pak Jokowi sendiri dalam beberapa hal ya,
cenderung apa yang disampaikannya biasanya berbeda dengan kemudian pada realitanya. Ada beberapa hal, sampai ada sebuah tulisan di sebuah media online yang jelas mengatakan jika mau membaca Jokowi, bacalah dia ke arah mana pernyataannya, berarti sebenarnya itu ke arah sebaliknya. Tentu tidak sarkastis itu ya, tapi bayangan saya adalah dalam beberapa posisi memang ada kesan perbedaan antara Jokowi yang disampaikan dengan kemudian apa yang terjadi. Nah, jadi kalau mau dilihat pada 3 konteks itu, saya sendiri mengatakan bahwa sebenarnya usulan ini bisa jadi. Ya, ada jadi Anda tetap melihat bahwa ini masih bisa jadi barang jadi. Iya, karena orkestrasinya kan kelihatannya ada. Satu, keseriusannya ada. Yang kedua, skenario-skenario yang banyak dibicarakan kan adalah skenario perubahan undang-undang dasar, ya, atau kemudian skenario yang berkaitan dengan alasan objektif, rasional, dan konstitusional yang banyak dibicarakan. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya tiba-tiba agenda terselubung yang yang tiba-tiba. Seminggu yang lalu saya sudah sampaikan di beberapa media, termasuk berbicara dengan beberapa teman-teman, bagaimana misalnya kalau tiba-tiba tidak menggunakan wajah DPR atau tidak menggunakan tangan dan kaki DPR, tangan atau mulut DPR misalnya dan pemerintah, tapi malah kemudian misalnya menggunakan KPU. Ya. Ini tiba-tiba KPU menyerah gitu ya. Betul. Ini akan saya tanyakan pada Prof. Yusril seusai yang dulu yang menentukan tanggal, sekarang kami misalnya menyerah gitu, atau menyerahnya misalnya di ujung-ujung menjelang Valentine 14 Februari 2024. Nah, memang akan ada skenario-skenario tertentu yang berbeda misalnya dari kemudian kita membahasakan bahwa itu problem pembicaraan konstitusi dengan alasan legal, rasional, konstitusional, dan objektif tadi. Baik, Bung Uceng, ini akan saya tanyakan di berikutnya. Bagaimana jika ketika tadi Profesor Yusril mengatakan sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 45 kita itu tertutup kemungkinan untuk memperpanjang pemilu. Amandemen mungkin masih panjang peluangnya. Tapi bagaimana pertanyaannya ketika itu menggunakan instrumen lain, KPU angkat tangan bahwa tidak bisa menyelenggarakan pemilu. Apakah itu juga bisa menjadi alasan konstitusional menunda pemilu 2024? Kami kembali sesaat lagi. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menganalisis video yang sudah ditayangkan tadi. Menganalisis tentang utak-atik konstitusi demi tunda pemilu. Fenomena mengubah konstitusi atau aturan dasar negara untuk menunda pemilu merupakan praktik yang cukup mengkhawatirkan dalam konteks demokrasi. Ketika konstitusi diubah semata-mata untuk memperpanjang masa jabatan penguasa atau menunda pemilu, ini sering menandakan kemunduran demokrasi. Praktik ini biasanya ditandai dengan yang pertama, penggunaan alasan darurat nasional, yang kedua, krisis ekonomi, yang ketiga, keamanan sebagai justifikasi. Proses perubahan yang terburu-buru tanpa deliberasi publik yang memadai. Pengesahan oleh lembaga legislatif yang didominasi partai berkuasa, penundaan pemilu, didominasi partai berkuasa, penundaan pemilu melalui perubahan konstitusi dapat membahayakan prinsip pembatasan kekuasaan dan mengurangi akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Hal ini juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan proses politik secara keseluruhan. Di berbagai negara, praktik ini telah menjadi pintu masuk bagi erosi demokrasi yang lebih luas di mana perubahan konstitusi awalnya bersifat sementara, namun kemudian menjadi permanen atau berulang. Hal ini penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya mengubah aturan fundamental demokrasi, terutama jika perubahan tersebut tampak menguntungkan penguasa yang sedang menjabat. Menteri Koordinator
bidang hukum dan HAM atau yang biasa disebut Menkumham beserta Prof. Mahfud MD telah menyoroti bahwa manipulasi konstitusional yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek. Mereka menekankan bahwa konstitusi sebagai landasan negara hukum seharusnya menjadi jaminan stabilitas sistem politik dan ketatanegaraan. Bukan menjadi alat yang mudah diubah untuk mengakomodasi kepentingan penguasa. Ketika perubahan konstitusi diarahkan untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Hal ini berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan menodai esensi demokrasi yang menjunjung tinggi. Sirkulasi kekuasaan secara berkala melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam berbagai kesempatan, keduanya telah mengingatkan bahwa tren utak-atik konstitusi untuk penundaan pemilu telah terjadi di beberapa negara dengan konsekuensi yang merugikan bagi kualitas demokrasi. Praktik ini sering dimulai dengan narasi kepentingan nasional yang mendesak, namun pada akhirnya hanya menguntungkan elit politik yang berkuasa. Mahfud MD khususnya menekankan pentingnya menjaga integritas konstitusi sebagai kontrak sosial tertinggi yang seharusnya diubah hanya jika ada konsensus nasional yang kuat dan berdasarkan kepentingan jangka panjang bangsa. Bukan berdasarkan kalkulasi politik sempit, mengubah konstitusi demi penundaan pemilu tidak hanya berisiko menciptakan presiden buruk bagi kehidupan berdemokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik secara keseluruhan. Baik.